Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke berapa tadi ini? Pertemuan 16, Pak. Oke, terima kasih Ms. Hikmawati sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi ini adalah pertemuan ke-16. Ya, kita di materi menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, untuk pertemuan ini di bagian C ada 3 kali pertemuan, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, kemudian menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi, dan yang terakhir mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, di kegiatan satu ini ya. Jadi kegiatan satu yang akan kita bahas di pertemuan ke-16 ini yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, sebelum saya bahas mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, ada yang harus kita ketahui di sini dulu. Apa itu data dan apa itu informasi? Ya, pengertian data dan pengertian informasi. Sebelum saya bahas, Selfie masih bisa mendengar suara saya? Mas, Pak. Bisa dibaca kegiatan 1? Silahkan. Mendata pokok-pokok informasi dalam tes biografi. Di muka sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam tes narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Oke, terima kasih Selfie sudah membacakan materinya. Nah, di sini sebenarnya materinya gampang, ya. Tapi kamu harus mengerti dulu apa itu data dan apa itu informasi. Nah, contoh misalnya ada kecelakaan yang terjadi di depan SMA 2. Ya, kita tahu di depan sekolah kita itu padat. Nah, dari kecelakaan itu, mana yang masuk kategori data, mana yang masuk kategori informasi. Nah, oke, saya jelaskan. Jadi ada kecelakaan di depan sekolah. Mana informasinya dan mana datanya. Oke, datanya, misalnya, datanya itu contohnya ada helm, ada korban, ada motor, mungkin ada darah, ada polisi, tentunya ada aspal atau jalanan. Nah, itu adalah datanya. Nah, bagaimana informasinya? Nah, jadi data adalah kumpulan fakta. Ya. Data adalah kumpulan fakta, sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Jadi saya ulangi, data adalah kumpulan fakta, informasi adalah data yang sudah diolah sehingga membentuk berita atau informasi. Nah, datanya tadi ada helm, ada korban, ada polisi, ada motor, ada aspal, ada darah mungkin. Bagaimana informasinya jadi seperti ini? Jadi informasinya telah terjadi kecelakaan di depan SMA 2 Sidrap, di mana korbannya helmnya pecah mengakibatkan luka di atas kepala sehingga keluar darah, dan polisi sudah mengamankan korban. Nah, itu informasinya. Jadi tadi kalau datanya cukup helm, motor, korban, polisi, jalanan, nah itu datanya. Sedangkan informasinya itu tadi
telah terjadi kecelakaan di SMA Negeri 2 Sidrap, di mana korban mengalami pecah helm mengakibatkan kepalanya mengeluarkan darah dan sudah ditangani oleh polisi. Oke, sudah bisa membedakan data dan informasi? Halo, Selvi, Nur Hikmawati, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke, sudah bisa membedakan antara data dan informasi? Sudah. Iya, Pak. Ya, Sudah, Pak. Oke, saya kasih contoh lagi ya di dalam kelas. Datanya apa? Ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada siswa, ada guru mungkin, ada spidol, ada penghapus. Bagaimana informasinya? Ya, Pak Zainal mengajar di dalam kelas, menyuruh Selfie menghapus papan tulis yang menggunakan penghapus. Itu contoh satu informasi. Nah, sekarang untuk mengetahui, ini kita pindah ya ke material sebenarnya, tapi kalau kalian mengerti perbedaan data dan informasi, ini gampang. Ide pokok ini sudah kita pelajari. Ide pokok itu biasanya atau kalimat utama biasanya berada di awal paragraf. Paragraf-paragraf dalam teks ini itu biasanya disusun dalam bentuk naratif dan deskriptif, ya. B.J. Habibie adalah seorang tokoh. Ini paragrafnya disuruh kita cari pokok informasinya. Ya, pokok informasinya ini datanya dalam bentuk paragraf, disuruh mencari pokok informasinya. Ya. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, ini pokok informasinya. Nah, itu mendapatkan pokok informasi itu biasanya dibuat dalam bentuk paragraf deskriptif, maksudnya dideskripsikan. Jadi kalimat deskriptif itu biasanya menggunakan adalah, ialah, yaitu. Makanya pokok informasi yang diambil di sini, ini B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan. Kemudian diambil tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahirnya. Nah, ini lagi. Nah, Habibie menjadi yatim sejak bapak. Jadi pesan tersiratnya sebenarnya di sini ya. Apa pokok informasinya di sini? Oke. Temi, bisa dengar suara saya, Temi? Bisa, Pak. Bisa dibacakan ini paragraf yang dalam kotak ini? Iya, Pak, bisa. Oke, silakan. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal pada dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Oke, terima kasih Temi sudah membacakan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini kita bisa melihat Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal. Otomatis kalau bapaknya meninggal, siapa yang mencari rezeki? Ya, nah, ibunya. Jadi di sini adalah peran daripada ibunya Habibie sepeninggal ayahnya. Itu pokok informasi yang disampaikan ya. Sebenarnya boleh dibilang ini pokok informasi adalah kesimpulan. Ini juga kalau kita baca. Selfie bisa membacakan ini? Selfie bisa dengar suara saya? Setengah. Bisa, Pak. Oke, silahkan. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT
selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dan masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR dan MPR. Oke, terima kasih Selfie sudah membacakan satu paragraf. Nah, di sini banyak sebenarnya kejadian penting. Ya. Pertama, pernah menjadi menteri, pernah menjadi ketua Ikatan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pernah memimpin perusahaan BUMN, pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden. Ini kejadian-kejadian penting semua. Nah, pada masa jabatan Habibie, referendum di Timur Timur. Nah, ini dulu Timur Timur adalah bagian daripada Indonesia. Nah, tapi setelah jabatannya Habibie, itu ada referendum, mungkin masyarakat Timur Timur berjuang untuk merdeka, maka pada masa jabatan Habibie itu Timur Timur itu lepas dari Indonesia dan memisahkan diri dari Indonesia. Ini masuk kejadian penting semua. Namun di antara kejadian penting ini ada yang paling penting, yaitu B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia. Sekarang Putri Kurniati bisa dengar suara saya? Pak. Bisa ya? Oke, silakan dibaca ini Putri. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Oke, di paragraf yang terakhir ini ya ada kejadian penting mulai dari berhenti sebagai presiden, kembali ke Jerman, Ainun istrinya meninggal karena kanker. Nah, ini pokok informasi yang ada di sini, pokok informasi itu sebenarnya ada mirip dengan ide pokok atau paragraf utama. Ide pokok atau paragraf utama itu biasa paling sering muncul di awal paragraf, kemudian akhir paragraf. Nah, kalau kita lihat ini, pokok informasinya terletak di akhir paragraf ini. Dibukukan dengan judul yang sama. Jadi, pokok informasinya di sini, Habibie menulis novel ya, sebagai bentuk ungkapan cintanya kepada Ainun, istrinya. Ya, setelah berhenti menjadi presiden, dia kembali ke Jerman. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau jawab saja ada atau tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Saya ulangi, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya? Oke. Nah, jadi sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya membuat kesimpulan dulu.
dari materi kita, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, untuk mengetahui atau gampang mendapatkan data pokok itu, kita harus mengerti dulu apa itu data dan apa itu informasi. Nah, pokok informasi sebenarnya itu mirip berdasarkan ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi kalau ingin mencari pokok informasinya, ya carilah dulu kalimat utamanya atau ide pokoknya. Biasanya kalimat utama atau ide pokok terletak di awal paragraf dan akhir paragraf, atau juga gabungan. Nah, kalau kita lihat ini, kutipan teks ini, berarti dia ide pokoknya berada di mana? Ya, ada di akhir, ada di tengah, berarti dia gabungan. Kemudian kalau ini juga gabungan perannya. Kalau ini terakhir, peletak ini. Oke. Masih ada yang ditanyakan? Halo, masih ada yang ditanyakan? Selfie, Nurmawati, Temi, Putri. Untuk tugasnya itu sudah bisa dibuatkan biografinya ya. Jadi cari dulu namanya, kemudian sudah dicari, buatlah biografinya. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sudah saya ajari cara membuat biografi ini menggunakan Wikipedia. Sudah. Pak. Jadi kalau menggunakan Wikipedia itu gampang ya. Tulis saja di Google nama tokohnya, kemudian ikuti Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, data yang muncul itu silahkan ambil sesuai dengan struktur teks biografi. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ke-16 ya. Iya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan ke-16 ini. Nanti kita akan lanjut di grup WhatsApp kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-16 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.